Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in ba'du. Dan narabal yang terhormat kepada Abiyan Hamida, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Fida, dan yang terhormat juga kepada guru-guru, para staf MTS Al-Quran Larabani Fida, dan yang terhormat juga kepada orang tua yang di rumah, semoga sehat selalu dan dapat rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini saya akan presentasikan tentang berjudul darah. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Apabila darah yang terdapat di dalam tabung reaksi desentrifugasi diputar dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah akan berada pada bagian atas. Darah tersusun atas 55% plasma darah dan 50% sel-sel darah. Secara normal lebih dari 99% sel-sel darah tersusun atas sel darah merah. Kita ke plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air H2O dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Protein-protein terlarut dalam plasma antara lain albumin, fibrinogen, dan globulin yang sering disebut sebagai protein plasma. Zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. B. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkaf. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Nah, sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah. 1 mm kubik kurang lebih sekitar 1 tetes darah terdiri atas 4 sampai 5 juta sel darah merah. Ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen, sehingga akan mengikat oksigen membentuk kompleks oksihemoglobin bersamaan dengan reaksi kimianya. Kita lanjut ke sel darah putih. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Nah, jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per 1 mm kubik darah disebut sebagai kondisi leukopenia. Nah, jika jumlah leukosit melebihi normal di atas 9.000 sel per 1 mm kubik disebut leukositosis. Nah, sekarang kita ke keping darah. Keping darah atau trombosit. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu ada bulat, oval, dan memanjang. Nah, trombosit tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 mm kubik darah. Nah, umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Nah, keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Nah, sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase dan tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protrombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen
fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup, dan fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Nah, sekian dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.